Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, di dalam surat Al-Qalam ini syarat dengan ajaan untuk menganalisa ajaran yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Berikut pembawanya, yaitu malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada hamba pilihan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang saking cerdasnya tidak mungkin tersentuh sebuah kerancuan berpikir. Jadi Allah mengajak kita untuk apa? Menganalisa Al-Quran. Berikut orang yang diberi Al-Quran semuanya itu steril dari interest pribadi, tidak ada dipengaruhi oleh keaguan, tapi semata dari Allah, yang Allah itu tulus di dalam memberikan standar hidup. Sebab kita ini bukan perencana atas diri kita, tapi kita ini direncanakan oleh Allah. Sebelum adanya kita dalam pengetahuan Allah, di pena yang Allah torehkan dalam bentuk pengetahuan sebelum adanya semesta. Kemudian setelah adanya tidak dibiarkan begitu saja, maka dikasih sebuah konsep kehidupan, yang di atas konsep itu kita diajak memahami siapa dirimu, untuk apa, dan bagi siapa. Yang konsep itu disebut konsep ibadah, karena kita ini punya jabatan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nun, jadi Allah menggunakan satu huruf di antara huruf Al-Quran, yaitu huruf nun. Dan ini bahwa rahasia-rahasia di antara rahasia Allah. Kalau kita merujuk bahwa Al-Quran ini disuruh membaca, disuruh untuk dianalisa dengan fikir, tidak ada celah cacat di dalam yang dituangkan oleh pena di dalam Al-Quran. Semuanya tidak bisa keluar dari rencana Allah SWT. Maka wal kolami, demi kolam, pena, wa mayasturun, dan apa yang mereka torehkan dengan pena. Manusia ini akan menorehkan perilaku-perilaku, yang perilaku itu coraknya cuma dua. Apa itu? Ketaatan atau kemaksiatan. Disebut ketaatan kalau standar aktivitasnya tadi didasarkan kepada informasi wahyu. Kemaksiatan manakala kegiatan aktivitas tadi tidak menggunakan dasar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak lupa, baiknya itu harus benar, seperti halnya buruknya harus benar. Sebab ketika kita berkutat baik buruk, sebab kita akan mengintervensi baik sesuai nafsu, kita akan mengintervensi standar buruk berdasarkan standar keinginan nafsu selera. Maka supaya tidak bingung dalam memberikan status-status baik tadi, Allah menorehkan apa itu wahyu-wahyu Allah, yang wahyu ini harus kita transfer dalam bentuk kegiatan. Maka kegiatan kita itu menorehkan tadi, Maka ma'anta, tidaklah engkau sebagai nabi akhiru zaman, rasul akhiru zaman, yang diserai untuk apa? Menerangkan konsep kehidupan Islam akhiru zaman sebagai pelantut penyempurna Islam sebelumnya. Bukanlah engkau Muhammad binikmati, dasar nikmat Rabbika, yang nikmat itu bukan dibikin-bikin,
Yang menyenangkan itu nikmat, yang tidak menyenangkan bukan nikmat. Ya, tapi kenikmatan yang paling nikmat itu saat manusia diberi pilihan-pilihan, dan kita tidak punya hak pilih, ya, kecuali memilih yang dipilihkan. Apa itu? Pilihan standar hidup. Yang dilarang itu bukan hasil sebuah persetujuan, agreement bersama, disepakati menjadi larangan, bukan. Seperti halnya yang diperintah bukan hasil kesepakatan untuk dijadikan perintah, ya, dan itu dijadikan standar menilai sebuah kegiatan hidup. Nah, kalau itu digunakan standar penilaian, ya benturan, maka disebut benturan nilai. Dan itu hari ini yang terjadi konflik selama di dunia ini, yaitu tadi benturan nilai di dalam menilai apakah baiknya memang benar, seperti halnya buruknya itu memang benar buruk, itu ya. Nah, maka yang siap untuk dinilai, dianalisa, dikritisi, itu ya hanya Islam. Makanya tidak boleh kita menutupi, tidak boleh ini sakral. Ya memang sakral dalam arti itu firman Allah, tapi tidak boleh, ya, sebab Islam ini tidak boleh dipaksakan. Baik dipaksakan, tidak boleh kamu mengkoreksi, tidak boleh. Seperti halnya kamu harus menerima, ya tidak boleh. Oh itu terbuka, itu ya. Maka ini sebetulnya kata-kata menohoi, ya. Ma'anta, bukanlah engkau, ya. Binikmati rabbika, berdasarkan nikmat standar hidup ini yang itu dari pengaturmu, bimajnun, ya, dengan majnun, orang-orang gila. Itu ya. Nah, contohnya gini ya, sebuah ilusi kemustahilan itu bisa orang memandang mustahil, ya. Kenapa? Yang dimustahilkan tadi karena tidak ada orang yang menjalani secara mayoritas. Ada 1000 orang, ya, ini satu orang yang standar penilaiannya satu orang ini, ya, melawan 1000 orang yang standar penilaiannya tadi, benernya tadi bukan dari Allah. Ini kan ilusi itu ya. Masa satu melawan 1000 orang, itu ya. Nah, tapi kalau itu memang sebuah kebenaran alamiah, alamiahnya apa? Nanti dimunculkan sendiri oleh Allah. Jadi orang yang menentang itu 1000 tadi akan mengiyakan kamu yang benar itu. Nah, Rasulullah itu berapa ya? Ya sendiri, ya, yang dapat wahyu kan sendirian. Itu pun ketika mau menyampaikan itu maju mundur, mau disampaikan berhadapan dengan mayoritas, tidak disampaikan itu tidak ada pengikut, itu ya. Yang Rasulullah sendiri ketika menerima wahyu pertama itu apa? Iqra, bacalah. Berarti apa? Siap untuk dibaca. Cuma membacanya ini kan bahaya, itu ya, bahaya, ya. Maka yang pertama kali mengimani itu siapa? Ya, ibunda kita Khadijah Ummul Mukminin. Itu yang mengimani pertama, itu ya. Itu harus diragukan, ya. Sampai Rasulullah SAW itu diriwayatkan dalam sebuah riwayat seolah-olah beliau itu ingin naik ke puncak bukit gunung lalu menerjunkan diri, itu ya. Kenapa? Ketika pertama mendapatkan itu terhenti wahyu. Coba bayangkan, ilusi enggak itu ya? Sendirian tapi harus menghadapi sebuah masyarakat yang cara menilai sebuah kegiatan itu bukan dari Allah, seperti nabi-nabi sebelumnya. Coba Nabi Nuh digila-gila ya, tapi Rasulullah tidak menjawab, saya bukan orang gila, enggak. Allah sendiri yang jawab, ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Itu dikasih keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memandang, ya, punya pandangan, ya, baik itu memang bebas nilai, bahaya itu. Buruk itu bebas nilai, bahaya, harus dinilai. Dalam hidup kan gitu, kita punya rasa takut ya. Saya menjalani, saya punya rasa takut.
Jangan-jangan yang saya jalani itu mencelakai. Ya kalau mencelakai saya, loh, kalau orang-orang di rumah saya gimana? Saya pemimpin itu. Itu ya. Sama halnya ketika saya tidak menjalani, itu saya butuh penilaian. Layak enggak saya tidak menjalani? Jangan-jangan yang tidak saya jalani ini, itu ya, itu keselamatan. Jadi nabi-nabi itu menjawab sendiri, Rasulullah tidak menjawab. Ma anta bi nikmati rabbika bi majnun. Kamu bukan dengan orang-orang gila itu. Nah, sekarang masalahnya kan gini. Mana standar apa ketika kita menggunakan itu orang gila atau orang waras? Standar apa yang dipakai? Loh, kalau sekarang standar globalnya kan yang menentang tatanan global ini kan tidak waras. Apa enggak gitu? Nah, menilai waras tidak waras itu butuh pegangan. Itu ya, coba Nabi Nuh. Wah, itu luar biasa itu. Makanya Rasulullah itu ketika Nabi Nuh dan nabi-nabi itu sebetulnya secara langsung untuk memperkuat hiburan bagi nabi. Pendahulumu itu semacam itu Muhammad. Ya, kullama marra ala qaumihi sakhiru bi. Ya, ketika kaumnya melintas ketika Nabi Nuh bikin kapal itu tadi. Sakhiru bi. Lalu apa menghina gitu. Ini kamu ikuti. Di atas gunung bikin kapal ya. Ayo Pak, ilusi ndak? Seharusnya bikin kapal itu yang di pantai itu di atas gunung aja. Ayo coba dalam menilai mana yang gila, ya, yang digilakan dengan yang orang yang menggilakan dengan yang dituduh gila. Itu Islam itu mahal. Makanya akhir zaman tidak semacam itu mukjizatnya. Inilah analisa. Itu alamiah. Itu ya, loh kalau gitu kan ekstrim, bikin kapal dibuka dong, ndak alaminya itu. Mana ya? Sekarang Al-Quran tidak melewati itu. Jadi tongkat dipukulkan jadi ular. Itu ya, ini mukjizatnya ilmiah. Itu saja ditolak. Alasannya apa? Kan timbul ya. Jadi sihir kan itu, lalu disimpulkan sihir. Pertanyaannya kalau sama-sama sihir itu, apakah standar penilaian internasional hari ini bukan mensihir kita? Kesadaran kita hilang itu yang benar kan itu kan. Hadirin rahimakumullah, ini kita diajak oleh Allah ya menganalisa standar penilaian tadi. Apakah baiknya memang benar-benar baik, apakah buruknya itu memang benar-benar buruk. Mari kita bersama-sama mana ide pandangan yang terbuka, mana yang pandangan yang harus ditutupi. Supaya apa? Tidak kelihatan bohongnya. Ketika sesuatu cara pandang itu ditutupi, itu ada perlu dicurigai. Jangan-jangan itu memang tidak boleh dianalisa. Kalau dianalisa ketemu kebohongannya kan ya. Apa ada gitu? Ayo coba Al-Quran itu pertama disuruh baca. Berarti siapa Pak? Untuk difahami. Itu ya, makanya harus paham. Itu ya. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan slogan-slogan yang slogan-slogan itu memang disetting sedemikian rupa supaya mensihir alam kesadaran kita itu benar. Kenapa? Pelakunya orang banyak. Apa tidak mensihir? Ayo, mana yang digilakan, mana yang menggilakan, mana yang tersihir, mana yang terkena sihir. Ayo coba ya. Nah inilah hadirin rahimakumullah ya. Baru wa inna, dan sesungguhnya laka buat engkau Muhammad bener-bener ajrun, pahala ganti ghairu mamnun, yang tanpa putus. Itu ya. Jadi Allah itu gitu, kalau kamu ya mau menggunakan standar yang menurut penilaian orang banyak itu sebuah kemustahilan, ilusi, tapi kalau berani melaksanakan itu, nanti yang membohongkan kamu itu loh akan membenarkan. Ada kur bersama kamu yang benar Muhammad. Kenyataannya kan gitu ya, 13 tahun ya di Mekah itu ya, 13 tahun tanpa boleh kekerasan. Apakah ajaran Islam kekerasan? Nanti ada itu. Kita itu diajarkan bersikap keras di dalam memandang standar penilaian tadi. Tapi tidak ada gerakan materialnya, tidak boleh. Walaupun kekerasan itu ditimpakan kepada orang yang mengikuti standar tadi. Itu siksa Ammar bin Yasir itu. Ammar bin Yasir kan disiksa. Itu ya, itu baru asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, itu dipahami oleh mereka. Ini bahaya ini. Karena itu sebuah konsep, bukan statement tapi sebuah konsep pemahaman. Siapa yang berhak menurunkan standar penilaian bahwa baiknya itu memang benar-benar baik, buruknya itu memang benar-benar buruk. Kenapa? Waktu itu benar salah itu distandati para penguasa Mekah. Itu ya. Siapa itu? Ya sama hari ini yang punya modal itu akan bikin standar penilaian bahwa itu salah, itu benar. Dan ini sudah mensihir orang waktu itu. Makanya Rasulullah itu awal-awal kok gini modelnya. Jadi dipersiapkan jadi nabi memang. Ya, seorang yang steril dari pengaruh lingkungannya, tidak dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Belum sempat dewasa, tidak ditunggu. Dan orang-orang dekat yang memberikan perlindungan wafat. Itu ya, Rasulullah sendirian waktu itu. Sendirian Rasulullah SAW. Nah, hadirin rahimakumullah, wa innaka, dan sesungguhnya laka jatah untukmu la ajron, bener-bener upah. Kenapa? Larangan Allah itu kalau kita jadikan standar penilaian, iya, apa? Salah, yang dilarang Allah itu memang salah. Meskipun dibaikkan sejuta orang, salah. Itu ya. Yang diperintah Allah itu, perintah Allah itu benar meskipun disalahkan sejuta orang. Nah ini kan istilahnya hidup ini singkat, maka cara memilih untuk dijalani, memilih untuk tidak dijalani itu harus valid. Minimal yang celaka itu kita dan orang dekat kita. Apalagi kalau kepala negara gimana ini, ketika dia jabat, ini standar penilaiannya benar salahnya bukan dari Islam. Yang penting baik, lalu disepakati bersama. Baiknya itu memang benar, buruknya memang benar-benar buruk, tapi bukan dari yang diturunkan. Itu resikonya gimana? Nah, hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah itu naik ke puncak bukit waktu itu. Itu ya, ada fasda bima tu'maru wa tu'mar wa arid anil jahilin. Jahil ya. Itu ya. Ya, sampaikan yang diperintahkan ya. Fasda bima tu'mar, sampaikan dengan nyata jelas yang diperintah. Wa arid anil jahilin, berpalinglah dari penilaian orang-orang yang bodoh. Itu ya. Nah, itu ya. Saya takut dituduh bodoh. Saya takut digila-gilakan. Kenapa? Standar umum sudah berbeda. Maka naik di Jabal Qubais ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, dipanggil orang-orang dekatnya, suku-suku dekatnya, Quraisy, Bani Abdul Manaf, ya, undang semuanya, ya. Kenapa kok mau berkumpul? Padahal Rasulullah bukan bangsawan Mekah waktu itu. Itu, kenapa kok mau kumpul? Karena orang menilai itu orang jujur. Selama ini tidak ada interest apapun. Itu ya, maka Rasulullah mengatakan apa? Itu pertama kali, itu ya, apakah kau benarkan diri saya kalau saya menginformasikan bahwa di balik gunung itu ada kekuatan pasukan yang akan gempur Mekah? Itu kan bahasa apa itu kan menuntut perhatian itu. Saya percaya. Kenapa selama ini kau tidak pernah didustakan? Rasulullah mulai keder juga ini. Itu ya, maukah aku beritakan bahwa setelah kehidupan dunia ini ada sanksi akhirat? Oh itu ya, Masya Allah hadirin. Lalu diremehkan. Itu ya, alihadza jama'tana ya Muhammad tabban laka. Itu Abu Lahab itu, celaka engkau Muhammad, hanya berita ini kau kumpulkan orang Mekah untuk memenuhi undangan kamu itu. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ini. Masya Allah, itu pertama kali itu ya. Hadirin rahimakumullah, kenapa ya Abu Lahab kok memberikan sebuah penilaian? Loh, kalau saya mengikuti orang semacam kamu, itu ya, kami sudah lama kok.
Ya, sudah lama saya punya kekuatan. Kami ini bangsawan. Kami memiliki jaringan bisnis waktu itu. Ini kami yang berhak. Orang sekarang mengatakan abang hijau ini saya. Yang berhak mengatakan merah itu merah saya, hijau itu hijau saya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Dan coba keder tidak menghadapi standar penilaian dan itu memiliki modal dan jaringan seperti hari ini. Nah, ini kan ayat-ayat dari ini kan. Ini baru sebenarnya. Ya lama tapi baru ini. Itu ya. Ya. Nah, maka dikasih sebuah ajaran yang dengan ajaran itu kita diajari untuk memberikan sebuah penilaian yang sunyi dari pengaruh keakuan saya. Itu ya. Tapi selamata itu kalau memang larangan Allah itu memang benar-benar buruk. Kalau itu perintah Allah memang benar-benar baik perintah Allah. Nah itu, ini nikmat apa enggak? Ya nikmat, kalau kita enggak bingung kok. Standarnya ada itu, tinggal baca. Itu ya, masa diuji dulu. Ayo dibentuk kesepakatan atau majelis khusus yang mensepakati supaya enggak bingung. Di sana juga punya majelis juga. Ada Dewan Keamanan PBB, bukan majelis itu, untuk menilai sebuah kegiatan itu kejahatan dan pelakunya penjahat. Lu sampai hari ini ya, Dewan Keamanan PBB itu memasukkan semua umat Islam yang menuntut keadilan itu teroris, penjahat. Nah kita kan juga perhitungan ya. Lu kalau saya berseberangan saya kan penjahat, kan gitu kan ya. Lu saya kan dapat penilaian nanti, dapat cap, dapat stigmasi. Oh kamu penjahat, kan malah disebutkan itu ya. Oh, teroris itu cirinya orang sobo masjid apa ya kamu? Lu ada semacam itu loh. Jadi orang yang menghimpun dana untuk Palestina, wah itu hati-hati itu teroris. Itu dunia sudah mengatakan itu. Hadirin rahimakumullah, kita menghadapi apa yang dihadapi oleh manusia pertama yang diberi standar penilaian ini, yaitu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Padahal syahadat kita, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad la'ala, benar-benar di atas khuluqin azim, ya, akhlak pekerti yang agung, yang luhur. Siapa yang menilai? Ya Allah. Sudah dapat dipastikan ya, saat turunnya ayat ini Quran belum lengkap. Itu ya, siapa yang menstandati ini standar akhlak mulia dengan tidak? Ya versi Romawi, karena itu standar yang saling berebut kawasan itu. Jadi yang mengendalikan seperti hari ini ya, kalau tidak RRC ya Amerika dengan kekuatan militer NATO-nya itu ya. Ya, komunisme atau sosialisme atau liberalisme itu yang menilai hari ini. Itu ya, masya Allah, hadirin rahimakumullah. Contoh hari ini, itu ya, 153 negara, itu ya, menghentikan konflik Gaza, ya. Tapi dia terus mana yang dimenangkan ya? Mana yang dimenangkan? Nah sama dengan itu. Nah, sehingga wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, bener-bener ya di atas khuluqin azim, perangai yang luhur. Itu yang membentuk jiwa Rasulullah Muhammad SAW. Di mana perangai Rasulullah ini? Nah, bisa kita lihat di dalam Bismillahirrahmanirrahim, surah At-Taubah ini, ayat-ayat terakhir ini. Ya. Wa idza ma unzilat suratun, dan apabila ya mai berarti dan di setiap unzilat diturunkan suratun, satu surat. Itu ya. Nadhara ba'dhum ila ba'din,
sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain. Ini di hadapan majelis Nabi loh, majelis turunnya Al-Quran satu surat, setiap kali surat kadang-kadang tidak utuh kan. Nah, itu sudah lengkap apa enggak? Belum lengkap Al-Quran itu ya. Dan setiap diturunkan satu surat, kadang-kadang satu surat itu 5 ayat baru selesai, nanti surat lain ini. Maka sebagian mereka itu memandang kepada sebagian yang lain. Apa? Hal yarakum min ahadin, apakah seseorang memperhatikan kamu? Summan sorofu, kemudian dia meninggalkan majelis itu. Itu artinya apa? Ya memang ada kesengajaan itu ya. Bagaimana orang tidak senang standar penilaian Al-Quran ya. Jadi setiap ada majelis yang memahamkan Al-Quran, mereka itu apa? Nimbrung di situ, tapi memang ada gerakan apa? Mengundurkan diri supaya diikuti yang lain. Iya, iya. Sarafallahu qulubahum, maka Allah memalingkan hati mereka. Itu pentingnya Al-Quran. Jadi majelis Quran itu majelis supaya hati kita ini diikat oleh informasi Quran. Itu tujuannya ngaji itu gitu. Makanya tidak boleh ya ngaji ngundur. Ya tasallaluna liwadha, mundur sedikit-sedikit. Kenapa? Malu, amblas ke sana. Wis gak ngaji mana? Itu gak ngerti majelis ngaji. Ya, bagaimana saya dapat hidayah penghormatan kepada sebuah majelis surat itu tidak ada. Itu ya, bagaimana saya menghormati sesuatu yang saya tidak mengerti nilai kehormatan majelis itu. Nah, itu caranya kita mendekati interaksi dengan Al-Quran. Fahamkan Quran itu ya, itu yang membentuk wa innaka la ala khuluqin azim. Dengan Rasulullah ada akhlaknya ada kok. Ya, maka akibat mengundurkan diri dari majelis Quran tadi, sarafallahu qulubahum, maka Allah memalingkan hati mereka. Kenapa? Bi annahum qaumun la yafqahun, sebab mereka itu orang-orang yang tidak mengerti dengan pengertian yang pas. Yafqahun itu pengertian dalam ini ya, tidak ngerti dengan pengertian yang dalam memang. Jadi apa? Standar rata-rata. Bagaimana rata-rata? Yo ngaji dolek pahala. Bagaimana akan membentuk sebuah watak batin ini kalau ngajinya doleh pahala? Itu ya, lu padahal ada kafarat itu. Itu ya. Kalau ketemu Rasulullah ya ono sedekah ya deh. Dicas sedekah. Apa? Kamu akan ketemu dengan orang yang memiliki standar akhlak yang agung. Tidak sopan kamu ketika bludas-bludus ke majelis Nabi dan di situ dibahas Al-Quran. Itu ya. Nah, ini caranya dapat hidayah. Hormati Al-Quran. Itu ya, hormati majelis Al-Quran. Iya, terutama masjid. Kan itu kan ya. Itu nanti akan mendukung bagaimana hati ini lunak jinak kepada Al-Quran. Kalau kita lunak jinak kepada firman Allah, itu tandanya apa? Hati kita dijinakkan oleh yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu Rasul, seorang utusan. Siapa itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba analisa nih. Rasulullah itu orang yang dipercaya, diberi Quran, menyampaikan Quran, dan jiwa akhlak Nabi itu Quran. Main-main kita dengan Rasulullah SAW. Lu udah main-main. Itu ya, maka kalau ngaji itu apa? Saya menghormati majelis yang dulu dihormati para sahabat. Itu ya, kami datang ke majelis pengajian Al-Quran supaya apa? Hati kita ini dijinakkan kepada Al-Quran. Jadi hidayah itu kadang-kadang tidak mendengar saja, tidak melihat saja. Membaca itu juga hidayah. Kadang-kadang dibacakan orang, kita dapat hidayah. Itu kan metode-metode berinteraksi dengan ilmu Al-Quran, yang itu yang membentuk wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, min anfusikum, dari diri kalian. Apa maknanya? Senafas. Jadi Rasulullah itu senafas dengan kita.
Bagaimana senafas? Ya, saya tidak suka, seperti halnya saya tidak suka kalau itu menimpa umat saya. Saya suka untuk diri saya, seperti halnya saya suka kalau itu terjadi pada umat saya. Itu senafas. Nah, kalau kita sholawat dibekali ini Nabi yang senafas dengan kita, masuk tidak sholawat itu? Masuk dalam, orang mengatakan satu frekuensi. Allahumma sholli ala Muhammad, disebut Rasulullah Muhammad ini orang greget. Ummahatul mukminin, terbayang bagaimana orang-orang yang dipilih untuk menggauli Nabi, digauli Nabi, orang luar biasa khuluqin Nabi, dipilih itu ya. Jenengan punya sepeda pancal sing kuno itu, digawe anake gak oleh. Ojo udan-udan digawe itu. Gawe khusus bapak, gawe nang masjid. Kenapa? Pilihan. Loh, kalau Rasulullah itu ala khuluqin Nabi, apakah setiap orang diizinkan berinteraksi dengan Nabi? Atau melanjutkan apa yang dulu aktivitas Nabi? Loh, ini loh rahasianya ketika kita berinteraksi itu batin. Iya. Sorofallahu qulubahum, yang dipalingkan itu hatinya, sudah tidak tertarik lagi, tidak tertarik, cari pengganti alternatif pengendali jiwa, sehingga agamanya itu hiburan bukan pengobatan. Loh, kalau hiburan ya hilang nyeri. Wong Islam itu bukan sekedar penghilang nyeri itu ya, sebuah konsep kalau dijalani nek sehat terpelihara, kalau sakit hilang penyakitnya, itu kan. Nah, sekarang kalau nanti ajron ini ya, kan tadi kan disebut ajron, wa innaka la ajron ghairu mamnun, dan sesungguhnya baik bagi engkau, jatah engkau Muhammad benar-benar upah pahala yang tidak terputus. Ayo mencari pahala apa cari penyembuhan? Kalau cari penyembuhan terkena, pahalanya kena, tapi kalau pahala itu bisa habis, sebab ini ghairu mamnun, tidak terputus. Hadirin rahimakumullah, ya, azizun alaihi ma'anitum, teramat berat ya atas diri Nabi itu ma'anitum, apa yang menyulitkan kamu. Rasulullah itu berat, umatnya kalau menderita itu berat. Gimana saya tidak ketemu? Itu ya, minimal sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, melestarikan kegiatan aktivitas yang dulu Nabi lakukan. Di antaranya apa? Memahami Quran di dalam kehidupan, sehingga Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang kalau kamu jalani sesuatu dekat neraka jauh surga, sudah kularang itu. Tidak ada sesuatu yang bila kau jalani dekat surga jauh neraka, sudah kuperintah itu. Faqad amartukum bihi, itu ya, sudah kuperintah, sudah kularang itu. Masya Allah, itu Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, jadi Rasulullah itu di dalam batinnya ada ini, itu ya, harisun alaikum, ya, berkeinginan kuat, ambisi betul, alaikum, atas kalian, untuk menyelamatkan apa? Umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman itu teramat belas kasihan dan penyayang, santun dan sayang Nabi itu. Nah ini, nah, sehingga kalau kita memahami metode dekat bagaimana Quran berinteraksi dengan Quran sebagai pengantar kepada yang membawa Quran, yang menyampaikan Quran, yang Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin adzim wa innaka la ajrun ghairu mamnun, ya kita akan dapatkan. Kalau enggak ya enggak dapat apa-apa, malah oleh dosa. Lu ngaji oleh dosa, iya, jenengan sholat subuh mana ditambahi 2 rakaat jadi 4, itu oleh pahala apa oleh dosa? Bukan sekedar enggak sah, oleh dosa itu. Itu loh rumitnya dalam Islam itu. Tapi kalau kita niatannya benar, ya kesalahan-kesalahan itu akan dibersihkan oleh Allah sendiri. Wala tuzakku anfusakum balillahu yuzakki may yasha. Kamu jangan punya anggapan kamu bersih dengan sendirinya, tapi Allah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi Rasulullah itu dengan kita mukmin itu teramat santun dan penyayang, ya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Wa innaka la ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar
lam takkid itu. Ya, benar-benar ya di atas khulukin. Khuluk itu ya perangai-perangai perilaku azim yang luhur. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian fasatubsiru, maka kelak kamu akan melihat, wayubsirun, dan mereka akan melihat. Orang kan saling pandang memandang hari ini. Islam itu cara pandang itu. Kalau cara pandang dibekali apa? Gagal berhasil, salah itu. Cara pandangnya salah. Nanti analisa, hasil analisanya kan salah, cara pandangnya salah. Contohnya gini, kalau melakukan sesuatu itu menghasilkan senang, berarti sesuatu itu benar. Itu ya. Kalau melakukan sesuatu yang dengan melakukan sesuatu itu kita mendapatkan susah minimal, berarti apa? Sesuatu itu salah. Ini baru dampak kejiwaan, belum materialnya. Itu ya. Kalau orang sedikit pasti bisa disalah. Kalau orang sedikit pasti salah. Kenapa? Orang banyak tidak melakukan seperti orang sedikit. Apakah penilaian ini? Kita kan saling melihat. Kamu akan melihat, mereka pun akan melihat. Jadi hidup ini akan saling memperhatikan. Cuma di dalam memperhatikan itu kita butuh standar menganalisa tadi. Cara pandang, orang mengatakan. Butuh cara pandang. Loh, kalau waktu itu ya disalahkan Rasulullah. Apalagi Rasulullah ketika di Mekah ya tidak nyaman. Dengan sendirinya ya terusir. Tapi ketika tidak nyaman itu karena apa? Tidak nyaman karena materialmu tidak terpenuhi, atau karena standar pemahaman kamu yang harus standarnya oleh mereka. Itu yang menentukan aman tidak nyaman. Gampangannya gini loh, istri Fir'aun di dalam istana merasa tidak aman. Apa dasar penilaian di dalam istana tidak aman? Ayo coba. Lu kan punya cara pandang gitu ya. Seorang permaisuri tidak boleh masak, hanya bersolek dok, tidak boleh soro. Standar perawatannya itu sudah melebihi yang bukan permaisuri. Itu ya. Kalau nuruti suaminya, semuanya dituruti, sudah jadi permaisuri, dipele kok. Itu ya. Tapi kok wanajini min Fir'aun wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan tindakan Fir'aun. Berarti tidak selamat kan? Lu padahal secara fasilitas selamat. Itu ya. Jadi kamu akan melihat, mereka pun akan memperhatikan kamu. Hidup itu akan saling memperhatikan. Ya, cuma standar memandang tadi itu yang menentukan hasilnya benar apa salah. Hidup kan gitu. Ini hari ini, ayat ini, bukan prasejarah dulu, bukan. Hari ini kan saling melihat. Nanti kamu akan dipermalukan. Dulu orang-orang yang kamu nistakan, kamu akan mencari orang itu. Itu ya. Maka ada seorang penguasa muslim waktu itu, raja muslim yang bernama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, minta nasihat singkat kepada istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya Ummul Mukminin, berikan aku pesan penting, jangan panjang-panjang, singkat saja. Ya. Di antara pesannya itu gini, siapa yang mencari ridho senangnya orang ya dengan menerabas senangnya Allah, itu ya, maka Allah akan menjadikan semua manusia akan membenci dia dan Allah pun akan membenci dia. Siapa yang mencari ridhonya Allah meskipun harus menerabas itu ya ridhonya orang, itu ya, ridho Allah, tidak senang itu ya, tetap saya mencari ridho Allah. Siapa yang mencari ridhonya Allah meskipun harus nabrak ya manusia yang hari itu menggunakan standar penilaian bukan Islam, maka Allah akan apa? Menjadikan orang-orang yang benci itu akan mencari kamu nanti, dan Allah akan ridho kepada kamu. Oh, itu kan ajaran. Itu ya. Fir'aun itu meninggalnya hina. Kenapa? Ngejar, dan yang dikejar itu bukan tentara. Nabi Musa melawan apa? Tidak melawan Nabi Musa. Itu pun malam hari.
Nah kalau ngelawan kan siang hari, itu ya. Nah seperti halnya Rasulullah tidak punya alat untuk menyesuaikan perintah, makanya pindah Nabi itu, karena kondisionalnya tidak mungkin. Tapi tidak berselang lama, itu ya, tidak berselang lama. Mekah dikembalikan kepada kondisi semula dengan gagah Rasulullah itu mengambil Mekah kembali. Kenapa? Alatnya punya. Itu alatnya punya. Nah di sini hadirin rahimakumullah, kamu akan saling pandang memandang. Cuma cara pandangnya itu harus benar supaya apa? Hasil dari pandangan tadi itu memang menghasilkan sesuatu kesimpulan yang benar. Kalau alatnya salah ya salah. Bi'ayyikumul maktun, siapa di antara kalian yang diuji? Diuji dengan apa? Cara pandangnya itu. Dunia ini kenikmatannya itu menipu. Menipu dari mana? Cara meraih. Kalau sudah diraih, cara menggunakan. Ini yang menipu kita. Kan gitu kan? Loh, kalau masalah hasil dunia ini dengan cara haram ya bisa. Itu ya. Meraih dunia dengan cara haram itu bisa, mau diizinkan, tapi izin syariatnya kan apa? Loh, izin alamnya apa enggak? Apa bisa? Apa bisa izin alamiahnya loh? Kalau 1000 orang mengatakan itu salah, ini satu orang mengatakan tidak salah, itu izin alamiahnya mana yang dimenangkan? Yang 1000 orang. Tapi izin syariat, izin hukumnya enggak gitu. Itu jadi Allah itu punya kehendak alamiah. Kehendak alamiah ini politik namanya. Tapi kehendak ilmiahnya tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan manapun. Yang namanya salah dari Allah, ya benar salah itu dari Allah. Untuk menilai apa? Baik buruk tadi. Bisa dipahami ini? Itu ya. Jadi mana di antara kamu yang diuji? Jangan-jangan kita ini jadi ujian, atau kita yang diuji. Maka hidup ini harus memandang ya. Kalau ini kita cara pandang dari dua sisi ya. Alhamdulillah saya tidak dijadikan Fir'aun ya. Tapi orang ngomong kan mengatakan, lu enak jadi Fir'aun kok. Apa enggak gitu? Dia punya kekuatan tentara, punya uang banyak, punya jaringan luar biasa. Mana yang diuji, mana yang teruji? Itu ya, lu orang ngomong kan mengatakan enak jadi Fir'aun, itu ya. Tapi orang mukmin tidak itu penilaiannya. Keperpihakannya kepada siapa kamu? Gagal berhasil dunia itu bisa dipolitisir, itu ya, dan ada ilmu politiknya. Tapi Allah itu punya cara pandang, dan cara pandang itu namanya Islam. Yang dinilai bukan gagal berhasilnya, keperpihakan kepada siapa saat gagal berhasil itu yang dinilai nanti di akhirat. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Inna rabbaka huwal a'lam, sesungguhnya pengaturmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa dia itu a'lam, jauh lebih tahu, mimman dhalla an sabili, ya, terhadap orang-orang yang tersesat dari jalan Islam. Itu ya, sabilullah itu jalan Islam, jalan yang mengantarkan kalau dijalani kepada tujuan Allah. Hasilnya itu bukan urusan kita. Hasil itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek dunia, jangka menengah kubur. Tidak percaya kubur tidak apa-apa. Nanti di akhirat, di akhirat di sana itu sehari 1000 tahun. Rugi tidak kalau kita tidak menggunakan cara pandang standar nilai yang bukan diturunkan oleh Allah? Rugi serugi-ruginya. Sebab di sini wa innaka la ajrun ghairu mamnun. Kamu akan dikasih ganti yang tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Kenapa? Di sana sehari itu 1000 tahun. Kalau Allah menggunakan standar keadilan, ya itu kita cukup sehari hidup di dunia, di akhirat. Andaikan kita dikasih 1000 tahun tidak pernah maksiat, rugi benar. Allah tidak menggunakan standar keadilan, tapi Allah menggunakan standar kasih sayang seperti hanya Rasulullah mensikapi umatnya, ya, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman. Rasulullah itu teramat belas kasihan, ya, santun, rahim, penyayang. Allah itu semacam itu. Maka diturunkan dari yang ngutus itu, jadi ini Rasulullah itu kamu. Sudah saya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man a'ta'adaddin. Allahumma battid syamlahum wa farriq jama'atahum wa qallil adadahum. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin wa fi sa'iri burdanil muslimin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.